sampai kini kuakui kasih-Mu tiada duanya. Amin. Nampak itu bahan saya di screen Bapak Ibu? Halo? Bisa nampak? Nampak, Pak. Oke. Jadi kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dengan hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu dari berbagai tempat di Indonesia. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas fasilitas ini, Zoom ini, sehingga sekalipun kami tinggal di daerah yang berjauhan satu dengan yang lain, kami boleh bersekutu bersama-sama lewat fasilitas ini Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau melawat kami pada pagi hari ini, berbicara lagi kepada kami, menguatkan iman kami Tuhan, menguatkan kasih kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan bahwa tiada kasih yang lebih tinggi daripada kasih Yesus yang menerima kami apa adanya kami, yang dapat mengubahkan hidup kami menjadi baru di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang biasa bergabung bersama-sama dengan kami. Ingatkan mereka segera bergabung Tuhan, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita bulan ini eskatologi, dan pada pagi hari ini saya mengambil salah satu bagian yang akan terjadi pada masa eskatologi, pada masa yang akan datang, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebagai pendahuluan, Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk melihat langit yang baru dan bumi yang baru yang akan datang. Setelah langit yang pertama dan bumi yang pertama lenyap, dia melihatnya melalui sebuah penglihatan dan menubuatkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Poin pertama, langit yang baru dan bumi yang baru, ayat 1. Teks firman Tuhan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Sebagai penjelasan, Tuhan memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes tentang langit yang baru dan bumi yang baru itu. Sebabnya dikatakan dalam ayat 1 ini, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Tuhan Yesus dalam pengajarannya beberapa kali menyinggung bahwa langit dan bumi yang pertama akan berlalu. Ya, baik dalam Matius
24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33, juga dalam Perjanjian Lama Hagai 2 ayat 7, dan juga dalam Ibrani 12 ayat 26 dan 28. Jadi Tuhan Yesus menegaskan bahwa langit dan bumi yang di mana kita tinggal sekarang ini akan berlalu, ya. Dan orang percaya zaman Perjanjian Baru mempunyai pengharapan akan langit dan bumi yang baru. 2 Petrus 3 ayat 13. Jadi mereka percaya langit dan bumi yang pertama ini yang kita tinggal ini akan berlalu dan akan ada langit dan bumi yang baru. Itu pengharapan mereka. Dan tentunya pengharapan kita juga. Sekarang kita hanya dapat merasakan sedikit suasana sorga itu. Tapi nanti kita akan bertatap muka dengan Allah kita. Bersekutu dengan Dia selama-lamanya. Dia akan menghapus segala air mata kita. Tidak akan ada lagi maut. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Puji Tuhan ya, kita nanti akan bertemu dengan Allah kita, akan tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dikatakan, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, jadi langit yang pertama akan berlalu, lalu ada langit dan bumi yang baru. Lalu poin yang kedua, ada persekutuan yang baru bersama dengan Allah selama-lamanya. Ayat 3 dan ayat 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wah, betapa indahnya ya. Nanti kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah, bersekutu bersama-sama dengan Allah. Segala air mata kita Dia akan menghapusnya. Dan tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi ratap tangis. Tidak ada lagi duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Wow, luar biasa ya, betapa indahnya nanti kita boleh bersekutu bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Kalau sekarang seperti tadi poin 1, kita hanya bisa merasakan sedikit suasana surga itu ya. Ada lagu itu, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu, suasana surga turunlah. Nah, sekarang kita hanya bisa menikmati sedikit, tapi nanti kita akan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Wow, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis atau duka cita.
sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Puji Tuhan. Dari kacamata Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu, semuanya ini sudah terjadi. Dari pihak kita manusia, kita harus menunggu suatu waktu ketika Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Matius 24 ayat 14. Tanda paling jelas kesudahan alam. Ya. Langit dan bumi yang pertama akan berlalu. Ya. Ketika semua bangsa, semua kaum, semua bahasa sudah mendengarkan Injil, sudah menyaksikan Injil. Ya. Dikatakan, barang siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Kita akan bersama-sama dengan Allah, tinggal bersama-sama dengan Dia. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit. Ya. Bagaimana caranya mendapatkan semuanya itu? Bagaimana caranya supaya kita menjadi pemenang? Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita dilahirkan kembali, dilahirkan baru, menjadi manusia baru. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu orang yang dilahirkan baru melalui firman, melalui Roh Kudus. Dan siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru pun muncul. Yang kedua, selain kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dijadikan baru, kita dilahirkan baru. Yang kedua, kita mengasihi dan melayani Tuhan. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ya, puji Tuhan. Dan juga mengasihi sesama. Ya, itu hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Puji Tuhan, kita boleh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Itu hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita. Selain kita dijadikan baru, dijadikan anak-anak Allah. Dan yang ketiga, supaya kita boleh menjadi pemenang dan mendapatkan semuanya itu, ialah kita setia sampai ke akhir. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Tapi bukan hanya bagiku, tetapi bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Mari kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, setia sampai ke akhir. Amin, Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu, bisa dengar? Amin, amin, amin. 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 Ya, puji Tuhan. Ya, itu suatu hal yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Tadi dalam pujian, tidak ada duanya. Kasih Allah itu yang menerima kita apa adanya kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, menyucikan kita.
mengubahkan hidup kita menjadi baru. Wow, luar biasa. Kasih Tuhan. Karena itu mari kita mengasihi Dia, melayani Dia, dan setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Memang permulaan melayani Tuhan itu luar biasa. Tapi yang lebih penting, mengakhiri dengan setia. Ya, mengakhiri melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Dikatakan ayat 6 dan 7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Woi, indah sekali ya. Puji Tuhan. Kita dipuaskan oleh Tuhan. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Wow, luar biasa. Ya, kita bersyukur atas apa yang akan Tuhan sediakan bagi kita di sorga itu. Sesuatu yang nikmat, luar biasa. Ya, ini konsep surga berbeda sekali dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Ya. Bagi kita di sorga itu, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan bersekutu bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Wah, begitu dekat hubungan. Pak Gus Dur dulu bilang, Allahnya orang Kristen ini paling dekat katanya. Dia Bapa. Dia Bapa kita katanya ya. Puji Tuhan. Itu kita akan alami selama-lamanya. Luar biasa. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Poin yang terakhir, poin yang keempat. Ini bagi orang yang tidak percaya. Ada kematian yang kedua, ayat yang 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sangat mengerikan ya. Pak Calvin bilang ini daftar orang-orang yang akan masuk neraka. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta yang tidak mau bertobat sampai pada akhirnya. Tidak mau berubah, tidak mau dilahirkan kembali. Mereka akan masuk dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Ngeri sekali. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum.
Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3:18. Tapi bagi semua orang yang percaya, dijadikan anak-anak Allah. Tapi bagi yang tidak percaya, mereka sudah berada di bawah hukuman. Baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Orang-orang yang tidak percaya adalah orang-orang penakut, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mengerikan sekali. Oleh karena itu, mari kita cepat-cepat bertobat. Jangan tunda-tunda lagi. Mari kita menyerahkan hidup kita untuk terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Terus-menerus dikuduskan oleh Tuhan. Terus-menerus disempurnakan oleh Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, melayani Allah, setia sampai akhir. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Bahwa langit yang pertama, dunia yang pertama, bumi yang pertama ini di mana kami tinggal akan berlalu, akan lenyap. Oleh karena itu, betapa kudusnya dan sucinya kami harus hidup. Tuhan, bawalah kami lebih dekat kepadamu, lebih mengenalmu Tuhan, lebih mengasihimu Tuhan, lebih mentaatimu. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan menguduskan hidup kami. Tuhan menjadikan kami menjadi baru. Tuhan menjadikan kami anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang tiada duanya Tuhan. Yang dapat menerima kami apa adanya kami. Dan dapat mengubahkan hidup kami menjadi baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Lanjutkan Tuhan karya-Mu, bawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Lebih mengenal-Mu, lebih mengasihi-Mu, lebih mentaati-Mu Tuhan. Setia sampai akhir. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Pengharapan kami, langit dan bumi yang baru, dan kemah Allah akan turun di antara kami. Kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi rasa tangis Tuhan. Kami akan memuji Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Jadikan kami pemenang-pemenang Tuhan. Supaya kami memperoleh semua yang
telah disediakan Allah bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.